Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Fadila Sari. Saya Indri Ardi Hayati. Saya Tercitra Sinaga. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu penyesuaian diri. Pengertian secara umum, penyesuaian diri adalah proses yang mencakup respon-respon mental dan tingkah laku seseorang dalam menghadapi tuntutan-tuntutan baik dari diri sendiri ataupun lingkungan. Adapun pengertian penyesuaian diri menurut dua para ahli. Pertama, menurut Sofyan SPDS, penyesuaian diri adalah kemampuan siswa untuk hidup dan bergaul secara wajar dalam lingkungan sekolah, sehingga ia merasa puas terhadap dirinya dan terhadap lingkungan tersebut. Menurut Mustafa Fahmi, penyesuaian diri adalah proses dinamika yang bertujuan untuk mengubah kelakuan seseorang agar terjadi hubungan yang lebih sesuai antara dirinya dan lingkungannya. Bentuk penyesuaian diri menurut Schneider tahun 1984. Adapun bentuk penyesuaian diri yang pertama yaitu penyesuaian diri sebagai adaptasi atau adaptation. Pada mulanya, penyesuaian diri diartikan sama dengan adaptasi atau adaptation. Meskipun adaptasi pada umumnya lebih mengarah pada penyesuaian diri dalam arti fisik, fisiologis maupun biologis. Yang kedua, bentuk penyesuaian diri sebagai bentuk konformitas atau conformity. Makna ini menyiratkan bahwa individu seakan-akan mendapat tekanan kuat untuk harus selalu mampu menghindarkan diri dari penyimpangan perilaku, baik secara moral, sosial, maupun emosional. Yang ketiga, bentuk penyesuaian diri sebagai usaha penguasaan atau mastery. Dalam sudut pandang ini, penyesuaian diri dimaknai sebagai kemampuan untuk merencanakan dan mengorganisasikan dalam cara-cara tertentu, sehingga konflik-konflik, kesulitan, dan frustasi tidak terjadi. Saya akan membahas tentang penyesuaian diri pada manusia. Kebutuhan akan penyesuaian diri. Kebutuhan akan penyesuaian diri sangatlah penting dan perlu adanya penyesuaian diri yang sehat. Di mana penyesuaian diri ini meliputi beberapa hal seperti yang pertama yaitu kematangan emosional. Emosi berasal dari kata emotus atau emover yang berarti mencerca atau menggerakkan atau to stir up. Kematangan emosi yaitu sesuatu yang mendorong terhadap sesuatu dalam diri manusia. Emosi merupakan penyesuaian organis yang timbul secara otomatis pada manusia dalam menghadapi situasi-situasi tertentu. Kematangan emosi merupakan kemampuan menerima hal-hal negatif dari lingkungan tanpa membalasnya dengan sikap yang negatif pula, melainkan dengan kebijakan. Maksudnya adalah, jika seseorang menemui situasi yang negatif, orang tersebut tidak lantas membalasnya dengan emosi yang negatif juga, tetapi ia akan menelaah dan memikirkan reaksi yang akan dikeluarkan agar tidak berdampak negatif pula. Kematangan emosi didapat jika kita menyadari sepenuhnya emosi yang ada dalam diri kita sendiri dan bagaimana cara kita mengeluarkannya. Orang yang memiliki kematangan emosi akan menjadi tuan atas emosinya. Maksudnya di sini adalah ia akan mengatur emosi apa yang hendak dikeluarkannya. Sebagai contoh seperti ini. Ketika kita melihat seorang anak mencuri, kita menyadari bahwa ada prinsip yang dilanggarnya. Lalu kita memberikan teguran atau marah terhadap anak tersebut. Maka kemarahan ini termasuk perilaku yang cerdas. Karena ada alasan yang jelas mengapa kita harus marah. Emosi merupakan perasaan yang ditujukan kepada seseorang atau reaksi terhadap sebuah kejadian. Emosi berfungsi sebagai energizer dan juga messenger. Sebagai energizer, emosi berfungsi sebagai pembangkit energi. Yang dimana di sini emosi dapat memberikan semangat dalam bekerja dan juga semangat untuk hidup. Namun di sisi lain, emosi juga dapat memberikan dampak yang negatif yang membuat kita merasakan hari-hari kita itu penuh dengan kesuraman dan nyaris tidak ada semangat untuk hidup. Seperti contohnya itu perasaan sedih dan juga benci. Kemudian yang kedua itu sebagai messenger. Di sini yaitu emosi berfungsi sebagai pembawa pesan. Maksudnya, emosi memberitahu bagaimana keadaan orang-orang yang berada di sekitar. Karakteristik seseorang yang memiliki kematangan emosi yaitu yang pertama, dapat menerima diri sendiri. Yang kedua, mampu mengontrol emosinya. Ketiga, mampu menghargai orang lain. Keempat, menerima tanggung jawab dan tidak melimpahkan tanggung jawabnya terhadap orang lain. Yang kelima, tidak pernah merasionalisasi kegagalan. Keenam, mempunyai konsep diri yang jelas. Ketujuh, percaya pada diri sendiri. Kedelapan, sabar. Kesembilan, mempunyai rasa humor. Kesepuluh, jujur. Kesebelas, mampu menyembunyikan emosinya, stabil dan tidak mudah meledak. Ke-12, realistis dan tidak suka lari dari kenyataan. Ke-13, kritis dalam menilai stimuli dan dalam merespon. Lebih dikendalikan oleh akal daripada emosi. Ke-14, dapat menampilkan emosinya pada waktu dan tempat yang tepat. Yang kedua, kematangan intelektual. Kematangan intelektual adalah orang yang mampu menghadapi segala persoalan dengan mempergunakan nalar dan juga logikanya. Melakukan pertimbangan dengan jelas, sistematis, dan efisien berdasarkan ilmu pengetahuan seluas-luasnya. Intelektual secara harfiah berasal dari kata bahasa Inggris atau intelektual yang berarti menunjukkan kekuatan penalaran yang baik. Kematangan intelektual antara lain yang pertama itu mampu berpikir mandiri. Yang kedua, menghargai gagasan orang lain. Ketiga, mampu menerima kritik dan mampu belajar terus. Faktor-faktor yang pengaruh intelijensi adalah pembawaan, kematangan, pembentukan, minat, dan kebebasan dalam menyesuaikan diri terhadap lingkungannya. Kematangan intelektual seseorang biasanya ditandai dengan sikap-sikap yang mampu menyelesaikan masalahnya dengan baik dan mempertimbangkan keputusan yang ada. Adapun ciri-ciri dari kematangan intelektual adalah seseorang mampu berpikir kritis dan juga mandiri, kemudian menghargai setiap pendapat orang lain, dan mampu menerima kritik dan juga masukan orang lain. Kemudian memiliki niat untuk terus belajar. Yang ketiga itu kematangan sosial. Kematangan sosial adalah kemampuan untuk berfungsi secara tanggung jawab yang tepat dan pemahaman tentang aturan-aturan sosial dan juga norma-norma dalam budaya tertentu dan kemampuan untuk menggunakan pengetahuan secara tepat. Kematangan sosial merupakan puncak dari perkembangan sosial yang dialami seseorang.
Adanya kematangan sosial menunjukkan bahwa individu tersebut sudah siap ataupun mampu melakukan sesuatu ataupun menerima stimulus maupun rangsangan tertentu dengan tingkat kematangannya tersebut. Proses kematangan sosial tersebut ditandai beberapa hal. Yang pertama itu kematangan potensi-potensi dari organisme, baik secara fisik maupun psikis, untuk terus maju menuju perkembangan yang lebih baik dan secara maksimal. Kemudian, prestasi dari penggunaan dan pengendalian keterampilan atau fungsi itu tergantung pada derajat kematangan tadi. Sebab kematangan ini mempengaruhi kualitas belajar. Menurut beberapa ahli, seperti yang pertama itu menurut Kaplan, kematangan sosial merupakan sesuatu perkembangan seseorang mengenai keterampilan, adat kebiasaannya khas dari kelompok tertentu. Menurut Harlock, menyatakan bahwa seseorang memperlihatkan kematangan sosialnya dengan menerima orang lain sebagai adanya, tidak mengecam ataupun mencoba mengubah mereka sesuai dengan konsep dirinya sendiri. Kematangan sosialnya juga ditunjukkan dalam wawasan sosialnya yang memungkinkan seseorang menilai dan menyesuaikan dirinya dengan cepat terhadap orang yang berbeda dalam berbagai situasi sosial. Dapat disimpulkan bahwa kematangan sosial adalah kesiapan untuk bergabung dengan lingkungan sosial yang ada di sekitarnya dengan didukung oleh keterampilan-keterampilan dan juga kebiasaan-kebiasaan individu yang menjadi ciri khas kelompoknya, serta kemampuan dalam memelihara diri sendiri dan mampu berpartisipasi dalam aktivitas kelompok tersebut. Ciri-ciri kematangan sosial. Proses kematangan sosial biasanya ditandai oleh kematangan-kematangan potensi pada organismenya, baik fisik maupun psikis, untuk terus maju dan melakukan pemekaran dan perkembangan secara maksimal. Menurut Harlock, ada beberapa ciri-ciri tertentu yang menandai adanya kematangan sosial. Yang pertama itu kemandirian, yang dimana dimaksud di sini adalah pada kematangan sosial yang di sini, seorang remaja akan melepaskan diri dari ketergantungan pada orang lain, terutama kepada orang tuanya. Keinginan untuk mandiri tersebut timbul dengan sendirinya karena diakibatkan oleh pergaulan yang semakin luas. Kemandirian pada anak dapat dilihat dari berkurangnya keinginan untuk mendapatkan sesuatu ataupun mendapatkan bantuan dan juga perlindungan. Yang kedua itu partisipasi sosial. Adanya partisipasi sosial dapat dilihat dengan tingkah laku penyesuaian seorang remaja terhadap situasi baru dan tidak canggung dengan kehadiran orang lain. Semakin baik berpartisipasi sosial yang ditunjukkan oleh seorang remaja, maka akan semakin mempermudah anak tersebut diterima oleh suatu kelompok sosialnya. Yang ketiga yaitu pengontrol emosi. Maksudnya adalah kemampuan di sini seorang remaja itu mampu untuk mengendalikan perasaannya. Di samping itu, anak mulai dapat menilai dirinya berdasarkan pandangan orang lain dan dapat mengerti perasaan orang lain mengenai dirinya. Keempat yaitu penyesuaian sosial. Penyesuaian sosial berarti kebiasaan atau sebuah keberhasilan seseorang untuk menyesuaikan dirinya terhadap orang lain pada umumnya dan terhadap kelompok-kelompok tertentu pada khususnya. Orang yang dapat menyesuaikan dirinya dengan baik mempelajari berbagai keterampilan sosial seperti kemampuan untuk menjalin hubungan secara diplomatis dengan orang lain, baik teman maupun orang yang belum dikenalnya, sehingga sikap orang lain terhadap mereka menyenangkan. Menurut Anderson, ciri-ciri kematangan sosial adalah yang pertama yaitu berorientasi pada tugas, bukan pada diri ataupun ego semata. Yang kedua, tujuan-tujuan yang jelas dan kebiasaan-kebiasaan kerja yang efisien. Ketiga, memiliki keobjektifan. Keempat, mampu mengendalikan perasaan pribadi. Kelima, memiliki tanggung jawab terhadap usaha-usahanya. Keenam, menyesuaikan yang realistis terhadap situasi baru. Yang keempat yaitu bertanggung jawab. Tanggung jawab adalah kesadaran diri manusia terhadap semua tingkah laku dan perbuatan yang disengaja maupun tidak disengaja. Tanggung jawab juga harus berasal dari dalam hati dan kemauan diri sendiri atas kewajiban yang harus dipertanggungjawabkan. Sebagai contohnya, seorang mahasiswa memiliki kewajiban untuk belajar agar mahasiswa sendiri dapat bertanggung jawab atas hasilnya nanti. Apakah dia akan mendapat nilai A, B, C, D, ataupun E. Dan setelah lulus nanti, mahasiswa harus bertanggung jawab atas kehidupannya sendiri. Kemudian, timbulnya tanggung jawab itu karena seseorang bermasyarakat dengan yang lainnya dan hidup bersama di lingkungan. Manusia tidak boleh dan tidak bisa berbuat semaunya terhadap sesama manusia dan alam sekitarnya. Manusia harus menciptakan keseimbangan, keselarasan antara sesama manusia dan di lingkungan sekitarnya. Ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Yang pertama yaitu melakukan apa yang ia ucapkan. Yang kedua, komunikatif. Maksudnya di sini adalah menjalin komunikasi yang baik
untuk rekan kerjanya, atasan, bawahan maupun kliennya. Ketiga, memiliki jiwa melayani dengan sepenuh hati sekaligus menghilangkan pemikiran-pemikiran yang negatif. Yang keempat, menjadi pendengar yang baik. Kelima, berani meminta maaf sekaligus menanggung beban atas kesalahan yang ia lakukan dan tidak mengulangi kesalahan yang sama. Keenam, peduli pada kondisi teman, anggota tim maupun atasan dan juga bawahan pada kondisi apapun itu. Yang ketujuh, bersikap tegas. Kedelapan, rajin memberi apresiasi. Maksudnya di sini adalah apresiasi tidak harus selalu berarti bonus ataupun kenaikan jabatan, melainkan ucapan terima kasih secara langsung kepada yang bersangkutan di depan tim. Apresiasi sangat penting sebagai bentuk pengakuan atas kerja seseorang yang positif dan bermanfaat.